Halo semuanya, selamat datang di Popcorn 21. Hari ini kita akan menceritakan alur dari sebuah film drama perang romantis yang berjudul Pearl Harbor. Film yang dirilis pada tahun 2001 ini mengisahkan hubungan percintaan yang rumit antara dua orang sahabat dengan seorang perawat cantik ketika peristiwa penyerangan di Pearl Harbor terjadi. Tanpa berlama-lama, jangan lupa cemilannya, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan langsung saja kita mulai. Scene diawali dengan memperlihatkan dua orang anak kecil yang sedang bermain di sebuah pesawat tua, seakan-akan sedang berada dalam medan perang. Mereka adalah Rafe McCauley dan Denny Walker yang bercita-cita menjadi seorang pilot. 18 tahun kemudian, di tahun 1941, ketika masa Perang Dunia II, keduanya berhasil masuk ke dunia militer. Pada waktu itu, di lapangan Mitchell, Long Island, mereka sedang berlari terbang. Namun, ketika waktu telah usai, Rafe dan Denny masih bermain-main, sehingga mereka dihukum oleh Mayor Doolittle. Ternyata setelah dimarahi, Rafe diberitahukan bahwa dia telah diterima oleh Inggris di Skuadron Elang, yaitu sebutan pasukan Inggris untuk pilot Amerika, dan Mayor Doolittle menyarankan Rafe untuk mempertimbangkannya. Kemudian scene berpindah ketika para tentara sedang bersiap-siap untuk pergi berpesta di New York. Rafe pun memberitahu Denny bahwa besok ia ditugaskan oleh Mayor Doolittle untuk berperang di Inggris. Denny terlihat sangat keberatan dengan keputusan sahabatnya itu dan melarangnya pergi. Namun, Rafe meyakinkan Denny dengan keputusan tersebut. Di tempat yang berbeda, terlihat para perawat sedang dalam perjalanan yang sama menuju New York. Di situ, Evelyn bercerita mengenai pertemuan pertamanya dengan Rafe. Jadi, 4 minggu sebelumnya, para tentara mengikuti tes kesehatan. Ketika hendak melakukan tes mata, Rafe terlihat gugup karena dia memiliki disleksia. Ketika tes, Rafe hampir tidak lolos. Namun, ia memohon dan meyakinkan Evelyn bahwa kondisi matanya ini sama sekali tidak menghambat kemampuannya sebagai seorang pilot, sehingga Evelyn pun meloloskannya. Lalu kereta yang ditumpangi Evelyn tiba di New York. Akhirnya ia bertemu lagi dengan Rafe. Evelyn juga memperkenalkan teman-temannya dan mereka pun bersenang-senang. Di tengah pesta, Rafe mengajak Evelyn pergi ke pelabuhan. Mereka menaiki perahu dan berduaan di sana. Ketika kembali, Rafe memberitahu Evelyn bahwa besok ia akan pergi berperang. Sama halnya dengan Denny, Evelyn juga keberatan dengan hal tersebut. Namun, Rafe memberitahu bahwa ia tidak diperintahkan, melainkan ia menawarkan dirinya sendiri. Meskipun bersedih, Rafe berjanji akan kembali dan meminta Evelyn supaya tidak mengantarnya pergi. Keesokan harinya, Denny mengantar sahabatnya ke stasiun. Rafe berpesan, jika sesuatu yang buruk terjadi padanya, maka ia ingin Denny yang mengatakannya kepada Evelyn. Ternyata tanpa diduga, Evelyn datang ke stasiun. Namun pada saat itu, ia tidak melihat Rafe yang sudah berada di dalam kereta. Rafe pun merasa senang karena ia tahu bahwa Evelyn mencintainya. Selanjutnya, scene memperlihatkan para perawat dan Denny bersama teman-temannya dipindah tugaskan ke Pearl Harbor. Selama di sana, Evelyn selalu bertukar kabar melalui surat dengan Rafe yang berada di Inggris. Mereka saling menyatakan perasaan rindu, hingga suatu hari terjadi serangan di London. Rafe bersama skuadron Elang bertugas untuk menyerang balik. Namun, dalam pertempuran tersebut, pesawat milik Rafe tertembak oleh musuh dan akhirnya jatuh ke lautan. Denny yang telah menerima kabar tersebut langsung menghampiri Evelyn dan memberitahukan bahwa Rafe telah gugur dalam perang. Mereka semua berduka atas kepergian Rafe dan bersama-sama memberikan penghormatan terakhir.
Di sisi lain, pada saat itu, pihak Kekaisaran Jepang berencana untuk melakukan serangan secara besar dan tiba-tiba terhadap Amerika. Mereka ingin menghabisi armada Pasifik dalam serangan tunggal di Pearl Harbor. 3 bulan kemudian, Denny dan Evelyn bertemu kembali setelah lama tidak berjumpa. Mereka makan berdua di sebuah restoran dan saling mengobrol. Beberapa teman juga melihat mereka. Ketika hendak pulang, Evelyn malah melupakan sapu tangannya, sehingga Denny mengantarkannya ketika larut malam. Teman-teman Evelyn yang mengetahui kedekatan Evelyn dan Denny pun mendukung hal tersebut dan menyarankan Evelyn untuk melanjutkan hidupnya. Keesokan harinya, Evelyn datang menghampiri Denny. Lalu Denny mengajak Evelyn untuk melihat langit Pearl Harbor di saat senja. Keduanya menikmati momen tersebut menggunakan pesawat yang diterbangkan oleh Denny. Ketika selesai, mereka bersembunyi di hanggar parasut dan mulai terbawa suasana ketika berduaan. Setelah itu, mereka pun makin dekat satu sama lain dan memulai awalan yang baru. Namun secara tiba-tiba, Rafe mendatangi Evelyn, dan di saat yang bersamaan, Denny menerima surat dari Rafe yang menyatakan bahwa dia selamat. Ternyata Rafe diselamatkan oleh kapal ikan Prancis dan dia terjebak di Paris, makanya dia tidak bisa memberikan kabar. Evelyn pun kebingungan dengan keadaan yang terjadi, karena tidak menyangka bahwa kekasihnya masih hidup. Denny pun datang, dan akhirnya Rafe menyadari apa yang telah terjadi di antara Evelyn dan sahabatnya itu. Scene berlanjut, di mana semuanya sedang berkumpul lebar merayakan kembalinya Rafe yang selamat dari maut. Denny datang dan mengajak Rafe untuk berbicara. Namun mereka malah berkelahi. Hingga akhirnya mereka kabur ketika polisi datang ke tempat. Lalu mereka saling mengobrol di mobil. Denny menjelaskan situasi yang terjadi dan menyalahkan Rafe yang pergi berperang. Namun, Rafe merasa kecewa karena merasa telah dikhianati oleh sahabatnya sendiri. Keesokan harinya, pada Minggu pagi di Pearl Harbor, ketika orang-orang masih bersantai, ternyata pasukan Jepang telah tiba. Hanya saja orang-orang belum menyadari ancaman yang ada di depan mata. Lalu dalam sekejap, para pasukan Jepang menggempur Pearl Harbor secara habis-habisan, mulai dari mengebom kapal induk USS Arizona, pangkal udara, rumah sakit, dan lainnya. Rafe dan Denny yang ketiduran di mobil terjebak dalam peperangan. Keduanya kemudian bersama teman-teman yang lain bergegas ke landasan pacu untuk mencari pesawat. Dengan menggunakan pesawat P-40 yang tersisa, Rafe dan Denny melawan pesawat-pesawat pasukan Jepang. Dengan kerjasama di antara keduanya, akhirnya mereka berhasil menembak 7 buah pesawat. Peristiwa penyerangan yang secara tiba-tiba ini mengakibatkan banyak korban luka-luka. Mereka dibawa ke rumah sakit hingga membuat para dokter dan perawat kewalahan. Bahkan dokter menyuruh Evelyn hanya menandai orang-orang yang masih bisa diselamatkan saja agar mereka dapat diberikan morfin. Lalu Rafe dan Denny datang ke rumah sakit untuk menghampiri Evelyn dan membantu mendonorkan darah. Mereka juga berusaha menyelamatkan orang-orang yang terjebak di dalam kapal, namun sayangnya tidak berhasil. Kejadian ini mengakibatkan 3.000 orang tewas dan membuat seluruh Amerika berduka. Lalu Presiden Amerika pada saat itu langsung membuat pernyataan pers mengenai penyerangan yang dilakukan pihak Jepang secara tiba-tiba, dan pihak Amerika menyatakan perang. Setelah peristiwa di Pearl Harbor, Rafe dan Denny ditugaskan untuk melakukan misi rahasia.
Ketika Reif sedang bersiap, Evelyn datang menghampiri untuk memberitahu bahwa dia telah mengandung anaknya Danny. Namun, Evelyn merahasiakan hal ini dari Danny agar ia dapat fokus dengan misi dan meminta Reif untuk kembali bersama sahabatnya dalam keadaan selamat. Lalu, Evelyn berpisah dengan Danny dan berjanji akan menunggunya untuk pulang. Scene berlanjut ketika Reif dan Danny datang menemui Kolonel Doolittle. Doolittle mengatakan bahwa Reif dan Danny merupakan pilot angkatan darat terbaik yang memiliki pengalaman bertempur, sehingga mereka dibutuhkan untuk melakukan misi rahasia ini. Lalu ketika sedang bersantai, Reif menyuruh Danny untuk tidak mengikuti misi tersebut karena terlalu beresiko, mengingat bahwa Reif tahu bahwa Evelyn sedang mengandung anak dari sahabatnya itu. Dia tidak ingin wanita yang dicintainya kehilangan untuk kedua kalinya. Hanya saja Danny tetap ingin melanjutkan misi. Pada tanggal 3 Maret tahun 1942, Doolittle bertemu dengan seluruh anggota pilihannya. Dalam misi kali ini, dia akan melatih menerbangkan pesawat B-25, namun dengan jarak landasan yang panjangnya hanya 140 meter saja. Dan juga bersama Letnan Jack Richards, seorang pilot angkatan laut yang membantu meringankan pesawat. Kemudian mereka mulai mengosongkan pesawat agar lebih ringan dan mencoba menerbangkan pesawat di landasan. Beberapa kali mereka mencoba hingga akhirnya berhasil. Pada tanggal 2 April 1942, akhirnya Kolonel Doolittle memberitahu bahwa misi ini merupakan permintaan khusus langsung dari Pak Presiden, di mana mereka akan berangkat ke Tokyo dan mengebom sasaran militer, pesawat, dan juga pabrik tank. Mereka akan menyusup 650 km dari pesisir Jepang. Begitu mengudara, kapal induk langsung kembali ke Hawaii, sehingga mereka nanti akan mendarat di daratan Tiongkok. Namun pada tanggal 18 April, pihak Amerika menangkap radar yang melaporkan bahwa patroli Jepang berada sekitar 360 meter dan semakin mendekat. Hal ini membuat Doolittle memutuskan untuk meluncurkan pesawat, walaupun jarak mereka masih jauh dari rencana sebelumnya. Scene pun berlanjut ketika Doolittle dan anak buahnya mulai memasuki wilayah musuh. Kemudian mereka mulai mempersiapkan senjata, mendekati lokasi target, membuka pintu bom, dan mulai menjatuhkan bom satu persatu. Mereka berhasil menghancurkan beberapa tempat. Namun tak lama setelah itu, Jepang mulai menyerang balik dengan tembakan. Lalu Doolittle menyuruh untuk berpencar. Terlihat para pasukan Amerika terus diserang dan berusaha menghindari tembakan dengan memasuki lawan. Setelah itu, Reif dan teman-temannya berhasil keluar dari Jepang, namun mereka tidak mendapatkan sinyal. Bahan bakar pesawat telah kosong. Mesin pesawat pun hampir mati dan membuat mereka putus asa. Hingga akhirnya Reif melihat daratan dan menyuruh Danny untuk mengikutinya. Pesawat Reif akhirnya mendarat dengan keras di sebuah persawahan, namun ternyata di situ terdapat patrol pasukan Jepang. Setelah itu, mereka dikepung oleh pasukan Jepang dan saling adu tembak. Lalu pesawat yang diawaki oleh ini muncul dan menembaki pasukan Jepang yang menyerang Reif. Sayangnya pesawat Danny jatuh dengan keras dan membuatnya terluka. Reif pun langsung menghampiri Danny. Namun seketika pasukan Jepang yang lain datang untuk mengepung dan mengikat Danny. Reif dengan cepat mengambil pistol yang berada di dekatnya dan menembaki para musuh.
ketika pelurunya habis dan hampir ditembak, Danny menyelamatkannya dan justru malah Danny yang tertembak. Teman-teman yang lain juga melakukan perlawanan dan berhasil menghabisi pasukan tersebut. Danny yang tertembak hanya bisa berbaring di pangkuan Rafe dan mengatakan bahwa dia tidak bisa bertahan lagi. Rafe pun menenangkan sahabatnya itu dan memberitahu Danny bahwa dia akan menjadi seorang ayah. Namun Danny malah mengatakan bahwa Rafe lah yang harus menjadi ayah, dan kemudian dia meninggal di tempat. Lalu akhirnya mereka bertemu dengan orang-orang Tiongkok dan diselamatkan. Scene pun beralih ketika Rafe dan teman-temannya yang selamat, termasuk Kolonel Doolittle, pulang kembali ke Amerika. Terlihat Evelyn datang untuk menjemput kekasihnya Danny dan juga Rafe. Namun sayang, hanya Rafe yang kembali dengan selamat sambil membawa peti mati milik sahabatnya. Akhir cerita, Rafe dan Evelyn pun menikah. Mereka kembali hidup bersama, dan anak yang lahir dari Evelyn diberi nama Danny untuk mengenang ayah aslinya. Oke, sekian untuk alur film hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. See you on the next video. Bye!